Bu, saya bantu dia Bu, katanya gitu. Nah, ternyata dekat rumah saya yang ibu bilang dia mau bantu. Ternyata anak ini galak banget, temen yang membantu itu digigit, tangannya digigit. Jadi kan dia di bawah tempat mobil. Jadi mobil itu kita tutup gitu kan, kita tutup pakai kayak plastik gitu, plastik yang buat apa kayak banner gitu, pakai backdrop gitu, ditutup gitu, biar dia ketutup. Terus temen aku tuh pakai tali yang bisa ditarik gitu loh, dia bisa, dia mau tarik, digigit tangannya, putus. Padahal itu dari kayak kawat ya. Antum cerita, iya dia latar belakangnya katanya itu ditinggal stay di rumah itu sama ownernya katanya nanti dijemput lagi. Makanya dia stay di situ. Kalau dia pagi apa siang tuh dia hilang, mungkin keliling pasar ya, tahu cari makan mungkin ya. Oke, nanti habis dari keliling dia balik lagi ke situ. Kasih makan, pas aku kasih makan selama ini tuh dia cuma ngegereng, nggak pernah nyerang. Pas aku ngasih makan naro, tiba-tiba dia keluar dari kolong langsung gigit aku. Masih tetap dengan edisi spesial bersama tamu-tamu Dalton. Kali ini kita ada bawa dua tamu juga bersama teman-temannya. Kita kenalan yuk sama tamu-tamu Dalton. Tapi sebelum itu jangan lupa ya subscribe, like, dan berikan video. Kenalan yuk. Oke. Saya Lea. Masa gitu doang Nanda? Apa dong jadi apa? Ini Kamila ya, kita ketemu karena dikenalin sama Mbak Ica ya? Ya betul. Ya. Kalau Ica tuh teman saya di grup anjing golden. Oh Ya. Iya, nogat. Itu punya Ica. Iya. Kalau punya aku tequila. Itu minuman, kalau bukan ya? Iya. Tequila, satu lagi tekini. Nah ini di tengah-tengah kita ada Anak saya. Aku Indi. Nah ini Tante Lea sama Indi membawa 3 pasukan. Mungkin boleh kenalin siapa aja. Ini dari sini deh. Ini namanya Jana. Jiana, ini berdiri Pudel. Jana. Kalau ini Ini umur berapa? Mau 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Mau 4 tahun sebenarnya. Kalau ini namanya si J. Umurnya 7 tahun. Dia itu singkatan kepanjangan dari Kathleen Joplin. Kathleen Joplin. Oke. Nah kalau yang ini namanya Galina. Galina itu tadi kata Tante Lea dari pembalet. Pembalet Rusia. Namanya diambil dari pembalet Rusia. Siapa dia? Nah, pokoknya Galina. Lah pokoknya. Oke. Nah di balik ketiga anak dengan nama-nama gorgeous ini ternyata ada cerita yang tidak terlalu gorgeous ya Tante. Iya. Nah mungkin boleh diceritakan ya gimana sih 3 anak ini akhirnya sampai kepada masuk dalam keluarga kalian. Dari Diana dulu ya. Diana. Diana ini di open adopt aku dapat BHS-nya gitu ya di grup Pudel, komunitas Pudel. Ternyata dia juga diiklanin di internet deh ya. Karena anjing dijual. Anjing dijual tapi dia dinyatakan sebagai di open adopt. Oh oke. Dan di open adopt-nya karena dia punya kekurangannya yaitu adalah buta. Oh dia buta. Iya, nggak punya mata. Di open adopt-nya pada usia 1 bulan. Aku juga terus lah agak tersentuh ya. 1 bulan udah mau di open adopt gitu loh. Bentukannya aja pas di foto tuh masih kayak paha ayam goreng gitu loh, yang bener-bener Kentang kecil. gitu. Belum ada bulunya juga, umur sebulan. Bulunya kan masih agak lengket-lengket gitu ya, belum yang udah banyak bulu gitu. Udah ditawarin. Kasihan gitu kan. Terus akhirnya aku bilang, aduh, pertama aku lihat itu kayak nggak ada yang nantuin gitu ya. Akhirnya aku udah aku kontak aja deh. Kontak aku bilang, ya boleh aja gitu. Bilang karena aku punya anjing lain di tempat boleh nggak? Dia aku anggap dalam divaksin. Full vaksin karena kan namanya juga masih papi ya dari rumah orang. Aku nggak mau ada apa-apa itu juga kan. Nanti nggak apa-apa deh aku ya. Oh sorry, ini udah pernah ada COVID
free ya. Saya bilang nanti aku biayanya ntar aku tanggung deh untuk vaksin dan segala gitu. sempat dilema ya kita berdua ya, oke nggak sih kita punya ini special need. Awalnya tuh kan mama ngasih tahu ke aku, mama lagi di gereja, aku udah pulang duluan. Pas mama kasih tahu aku tuh mikir mau ambil tapi takutnya susah karena kan namanya juga kebutuhan khusus ya. Terus aku sempat bilang sama mama, apa kita mau ambil, kan kasihan. Mama ya coba aja deh, kalau maksudnya coba tanya, kalau emang jodoh ya bisa kita ambil. Kalau sampai udah nyampe di rumah berarti emang pasti kita bisa lah ngurusin dia gitu kan. Terus apapun yang terjadi harus kita hadapi. Kita udah kayak prepare mau cari yang halo yang buat taruh di kayak harness gitu, terus ada halo di kepalanya, jadi iya, jadi kalau dia jalan tuh nggak bakal nabrak. Oh, yang ngerti. Halo lah namanya pokoknya halo kayak guard gitu loh. guard di kepalanya, jadi nggak bakalan nabrak. Kalau dia jalan-jalan nabrak tuh nggak kepentok langsung ke kepalanya. Udah mau cari-cari, cuman kan waktu itu kondisinya dia masih kecil banget, nggak tahu juga ukurannya. Terus nyari tuh kalau nggak salah di Indonesia belum banyak, harus beli kayak dari luar negeri gitu kan. Terus ngeliat nantilah, tunggu anaknya datang dulu ke rumah. Pas dia datang ke rumah, kita semua shock karena ya ampun ya datang anak segede gitu doang, cuma sekecil segede paha ayam. 800 gram ya. Datang 800 gram, umurnya 6-7 minggu. Dan yang kita bingungi juga, kok ini anak bisa udah vaksin 2 kali, padahal kan katanya harusnya vaksin itu tunggu 1 kilo. Jadi kalau vaksin pertama boleh, vaksin kedua itu harus at least 1 kilo. Dia baru 800 gram udah dimasukin segala vaksin gitu. Ya puji Tuhan sih nggak kenapa-kenapa. Terus waktu yang dokter akhirnya bilang nggak usah pakai halo, abis itu vaksin ketiga. kita mau vaksin ketiga nih. Pas mau vaksin ketiga kita cerita kan sama dokter, ini dia begini terus aku bilang, ngapain pakai gitu-gituan. Pertama, Ayu itu walaupun dia punya kekurangan, dia punya kelebihan. Salah satu kelebihannya masih di telinga, hidung, itu pasti jauh lebih bagus daripada yang lain. Dan kalaupun dia nabrak, karena dia nggak punya mata, dia pasti akan mengontrol sendiri gitu loh. Bagaimana cara dia nabraknya? Dia bilang, mau bukti bu, yuk saya coba ditaruh di meja itu, di lantai terus kita tunggu ketuk bu untuk manggil. Oh sorry, sebelumnya kita tanya apa pakai bel ya untuk manggil dia, pakai bling 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 gitu, bel kecil gitu. Dia bilang kalau enggak pakai ini bu, lantai ibu begini diketok gitu, tek 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 sambil panggil namanya. Dia datang pasti, bener kita ketok, kita panggil namanya Jena, terus dia ketok, bener loh. Jadi dia mendengar getaran dari lantai itu kan. Bener, sebenarnya nanti kalau dinabrak kapan dia tahu bagaimana mesti jalan. Pasti dia akan jaga sendiri gitu. Kita coba kan di rumah. Dan ternyata bener, kalau dia nabrak kaki kursi gitu, duduk ya no, ngapain terus dia nabrak kursi gitu, duduk gitu, ya nggak apa-apa, terus dipindah. Coba lagi aja ya. Pesannya dokter, coba bu, kalau kan dia pipisnya misalnya di mana, di underpad ya, underpad jangan pindahin ya bu. Tempat minum jangan pindahin. Terus dia mau tidur di mana, pokoknya semuanya jangan pindahin. Ya terus akhirnya ya udah kita coba lakuin itu. Ya udah dia kalau dia tidur, dia mau pipis, dia jalan aja. Kayak kalau ngelihat dia kayak nggak buta kalau ngelihat dia di rumah ya kan, karena rumah tuh posisi semua kita nggak pernah ubah, jadi karena sejak ada dia itu dia kalau kita lagi duduk itu tiba-tiba dia lewat gitu. Ya pipis, jalannya lurus jalannya. Boro-boro pakai nabrak-nabrak lurus, dia udah tahu karena targetnya tuh underpad di ujung sana. Jalan. Iya, kayaknya dia nyium bau underpad gitu. Nanti dia pulang sendiri gitu. Kita bilang wah bener-bener namanya dia effortless lah gitu. Oh berarti malah nggak ribet? Sangat nggak ribet. Tadinya kan kita udah yang kayak stres, aduh susah nih ntar gini gitu kan. Terus kalau ketemu orang juga orang pasti kayak, aduh kasihan ya gimana makannya, gimana minumnya, gimana pipisnya. Ya kan dia anjing ya maksudku, dia tuh makan ya, kalau dia kan tidur dan sehari-hari lah di kamarku. Dia tuh di tempat tidur, nanti kalau kita buka pintu dia udah tahu jam pagi tuh buka pintu pasti dia mau makan. Ntar dia turun sendiri di tempat tidurku, turun makan, habis dia makan dia minum, dia pipis, naik lagi tempat tidur. Biasanya nggak mau ngasih udah makan, begitu aja setiap hari. mangkoknya kan mangkok stainless tuh,
buka pintu, jangan makan, tak bunyi ininya. Iya, tahu. Stainless Aku nggak nungguin, nggak ngambil dia, aku taruh aja, tak jalan dia langsung depan mangkok, tak mangkok, nanti udah selesai dia tinggal. Nggak perlu kita makannya nanti bilang enggak, datang udah tinggal. Bener-bener nggak seperti yang saya bayangkan. Iya. Jadi walaupun dia buta, dia berarti dua-duanya nggak bisa ngeliat ya? Walaupun dia punya kekurangan tidak bisa melihat, tapi dia tidak merepotkan ya istilahnya. Tidak merepotkan. Nama dia kan Jana. Jana tuh artinya gracious. Wawancara. Jadi Gigi itu cuma pesan jangan kasihanin aku. Apa kata dari kata Antomnya? Dia Dia bilang jangan dikasihanin karena ya aku kan anjing, aku sama aja kayak gitu. Oh gitu, oke. tadi bicara soal kok namanya nama ini bukan kayak ini. Dia punya panggilan khusus buat Diana, aku. berarti panggilannya Dia tetap Diana. Aku Kita lihat jering-jering. jering-jering. Terus kadang-kadang aku panggil dia pakai lagu dangdut. Tera Jana. Jadi kalau dia di ujung sana, aku nyanyiin Baru T aja dia udah lari. udah tuk cari aku. Lagu Tera Jana. Kan bentuknya Gitu. segede-gede. Tahu itu dia dipanggil buat dia. ya Gitu. ampun, lucu banget Seperti sih. itu. Siapa tuh tadi yang manggil? Siapa tuh tadi yang manggil? Ya udah nggak jadi cancel jangan. Cancel. Gitu. Jadi emang anak-anak ini punya nama-nama biarpun dikasih nama yang bagus. Tetap ada nama. Ada nama jeleknya. Nama jeleknya. Rinjing. Nah, yang tadi si Jana ceritanya seperti itu. Yang ini ceritanya gimana nih? Nah, Si J. cerita dulu namanya ya. Nama jeleknya? Jadi kita dulu nih dia ini sebetulnya dia punya saudara. Saudaranya itu tadinya di rumahku. Oh, Namanya Janis Joplin. Tahu Janis Joplin nggak? Joplin tahu. Apa? Nah, namanya Janis Joplin kita panggil JJ. JJ. Namanya Tapi JJ. bukan JJ Sobule ya, JJ. Panggilan JJ. jeleknya centong. Centong. Itu JJ udah nggak bagus. Terus centong, cece lontong. Karena kan dasun kan panjang kayak lontong. Nah, Oke. terus hadirlah dia di rumah kita ya gitu ya. Kita bingung kasih nama siapa. Karena JJ. Katanya saudara. Oh, tapi kata yang rescue pertama, nama dia tuh Kathleen. Terus kayak, oh Kathleen, oke lah ya kita kasih aja Kathleen Joplin. Jadi CJ. CJ. Ternyata nama dia bukan Kathleen. Mio. Nama aslinya Mio ternyata. Gitu. Panggilan jeleknya? Nah, dia banyak kita kasih nama Dia nggak ada dipanggil Sitch. Sitch. Ya, udahlah dia. Dikasih dia. Nah, kalau dia ini jadi awalnya tuh ada berita di gereja anjing ini kita telah merescue anjing dari salah satu jemaat. Pas aku lihat fotonya, ini kan saudaranya si JJ, si JJ. Aku bilang gitu, terus aku langsung bilang sama orang gereja, terus ini buat aku aja. Aku bilang gitu. Terus dia bilang, wah, kak ini anak ini lagi bermasalah kesehatannya, gitu. Karena kan ternyata owner lama ini ada masalah dengan hukum, jadi dia tuh sampai nggak makan gitu loh, terkurung dalam rumah sampai seminggu lebih gitu. Terus aku bilang udah lah, no problem lah, udah buat aku aja. Ya ini sangat nempel sama suamiku. Jadi owner sebelumnya tuh bapak-bapak. Temennya suamiku. Temennya papa. Oh, oke. Dia waktu diantar ke rumah yang ngambil aku. Jadi tuh dia udah sama aku terus makan aku suapin segala macam. Tiba-tiba papa datang dari dalam, masuk kan, jadi aku masuk tuh ke dapur dulu ngasih dia makan segala macam. Tiba-tiba papa aku datang. Pas papa datang dia tuh kayak ngeliat emas, bener-bener langsung. Dan Dia pikir sejak owner lamanya dan- karena temenan kali ya. bapak-bapak kali ya mungkin intinya sebenarnya itu bener-bener sejak itu all eyes on papa aja pokoknya. Dia ini even dia lagi sama aku, begitu dengar suara papa, udah aku lupain. Aku dilepeh. Dia tidur di kamarku, semua aku yang ngurusin, makan, mandi, minum, pokoknya semua aku yang ngurusin. I feel you. Begitu papa, jadi kan di kamarku tuh depannya balkon. Papa tuh ke balkon, cuman mau misalnya mau ngerokok gitu. Dia di dalam kamar lagi tidur. Begitu Bangun. papa cuma ngomong, "Dek,
nangis langsung minta keluar. dan dia bakal kayak menerjang segala hal yang melintang untuk ketemu papa pokoknya. Bener-bener ini karena emang untuk lamanya bapak-bapak, jadi dia kayaknya pada isu kali ya. Mungkin Gitu ya. Jadi begitu ngeliat bapak-bapak, dia kayaknya happy banget. Dan kalau dia udah dipegang sama Soriko, gue jadi anjing wah ini paling galak sedunia. Oh iya, kayak macan dia. Wah, nggak ada yang boleh deket, Ganda. langsung marah. Langsung belagu dia. Tuh. Dan emang papa juga manjain dia sebenarnya, jadi ya pokoknya kalau udah sama papa udah nggak bisa diajak ngomong deh dianya. Nah, berarti ini dia anjingnya ngomong ditelantarkan ya? Ya. Tidak sengaja ditelantarkan oleh Ya. ayahnya. Oke, diambil sama keluarga Tante Leani. Dachshund tapi jenisnya begini. Namanya nih gimana kan? Dapple. Ini dia double dapple ya. Jadi kalau double dapple itu adalah anjing yang hasil perkawinan antara dapple sama dapple. Sesungguhnya tuh Sangat nggak boleh ya, karena itu punya health issue yang benar-benar kacau lah gitu loh. Seperti itu. Nah, bisa dilihat juga nih sama dia nih. Kelihatan kan matanya nih. Ini kasih tahu antinya tuh. Tuh matanya. Matanya micro eyes ya. Iya. Seperti itu gitu. Jadi kalau dapple sama dapple dikawinin itu nggak boleh, bisa menyebabkan health issue. Salah satunya itu yang paling banyak itu mata masalah sama di telinga. Tapi apa ini organ ya, daleman bisa jantung itu juga punya masalah. Nah kebetulan si J ini sepertinya di mata dan telinga ya. Oh, kalau saudaranya yang si JJ masalahnya di jantung, detak jantungnya enggak. Telinga itu maksudnya agak kurang berarti. Ya agak tinggi ya. Nah, tadinya kita pikir wah dia bahasa bakalan masalah juga sama organ jantung itu. Pas kita mau steril kita udah pikir ya bisa steril nih kalau dia masalah di jantung. Ternyata masalahnya Kesehatan bagus semua. bagus, cuman mata sama kuping. Nah, seperti itu. Tapi kalau telinga juga sebenarnya waktu datang tuh baik-baik aja. Setelah kayak 2 tahun. Ya mulai 2 tahun bertambah di rumah, usia, biasanya kan lemah. anjing tuh mulai budek, Udah senior ya. mulai nggak lihat mulai matanya jelek itu kan setelah mungkin 10 tahun gitu. Apalagi Dachshund tuh terhitung anjing yang panjang umur lah ya. Dia ini umur baru 4 tahun tiba-tiba lagi makan dia jatuh terbalik kayak gitu, terus nggak bisa bangun. Aku udah khawatir takutnya dia IBD kan, padahal kondisi badan dia tuh IBD itu tuh bukan penyakit ya. Apa sih namanya? Ada Masalah masalah di tulang Di tulang belakang. belakang, iya iya iya. Itunya waktu disnya itu ada masalah di dia dis. biasanya kayak nggak nyambung gitu. Jadi menyebabkan kelumpuhan pada anjing-anjing. Itu biasanya anjing-anjing yang badannya Panjang. Ada Kayak Dachshund. beberapa anjing lain juga yang badannya nggak panjang. Ada prone to IBD itu juga. salah satu Tapi ya, tapi Oh, iya. Dachshund tuh kayak udah anjing yang amat sangat terkenal dengan IBD lah ya Dachshund. Tapi dia sendiri kita udah badan tuh nggak boleh gemuk. Dia tuh udah bener-bener nggak ada yang tuh cerita gemuk-gemuk. Pokoknya bener-bener harus segini aja udah paling mentok. berapa kilo ini? Dia tuh 3,8 lah. nah tiba-tiba nggak bisa jalan kan, tiba-tiba jatuh. Terus kayak diem aja, aku udah takut. Aduh, masa nih anak IBD dia apa gimana? Aku langsung buru-buru pisahin segala macem. Cuman 10 menit kali. Cuma Suka 10 menit soto ini. Serem juga enggak? tiba-tiba baik-baik aja. Tapi habis dia jatuh itu emang dipanggil nggak nengok. Oh gitu. Jadi dia tuh kalau nih nggak ada responnya lagi. Oh, berarti Jadi kayak mungkin pendengaran itu kan keseimbangan juga. Mungkin pendengarannya hilang atau gimana, ya keseimbangannya juga hilang tiba-tiba jatuh gitu kan. Terus nah dia itu yang paling bikin aku concern sebenarnya, kan kamarku tuh depannya balkon. Jadi sehari-hari tuh di pintu balkon yang di kamarku itu ada pintu anjing gitu buat mereka keluar masuk kan. Kalau tiap malam aku tutup, mereka masuk tidur sama aku tutup. Pernah suatu hari tuh kok anjing-anjing tuh gonggong semua ke pintu, udah malam gitu kan jam 1. Aku bingung, kenapa sih kok gonggong mulu? Pas aku lihat ternyata dia ketinggalan. Karena kan dia nggak lihat yang lainnya masuk kan, dia nggak denger yang lain Biasanya kan masuk. masuk ramai-ramai kan. Dia tidur aja tenang-tenang. Pas aku buka pintu kayak Cici, dia hehehe happy aja mukanya kayak dek, diem
nggak ngapa-ngapain sampai pas aku datengin aku coel baru dia kayak baru sadar kayak aku sendiri ternyata di sini baru bisa masuk. Sebenarnya kasihan cuman lucu ya sebenarnya dia ketinggalan jadi aku cuman kayak akhirnya sejak itu tiap malam pasti aku harus recheck hitung dulu semua pulang ketinggalan. Ya ampun. Ya ini satu nggak bisa melihat. Dan ini agak budek. Dan agak Tapi sebenarnya ada satu lagi yang saudaranya dia tuh si JJ, Janis Joplin. Kalau itu jantungnya kan dia masalah. Tapi dia juga makannya cuma satu, tapi accident. Tapi kita nggak bawa karena takut lebih nggak cocok sama dia. Jadi mata kanan itu kiri ya, mata kirinya dia tuh jahil. Kita punya anjing gede, lagi makan, nyolong dia gitu. Tapi sebenarnya nggak diapa-apain sama anjingku. cuman digonggongin. Cuma gitu loh. Dia jalan terus aku aja sampai ngomong gini, makanya nyolong melulu. Aku sampai ngomong gitu, siapa pergi? Pas gue Cuma kan dia kaget kali ya. Dia kaget pas aku ambil, terus sama bilang dia dari situ si JJ diambil dulu, mungkin takutnya si JJ-nya stres kan. Pas aku ambil, mama ini kan matanya gini. katanya melotot Matanya gitu. melotot gitu sebelah. Terus Terus balik. kata mama, dipijit-pijit deh, bisa kali masuk. Ternyata nggak bisa. Nah, itu kenapa? Berarti keluar gitu. Kata dokter Kemungkinan besar dia kaget. Terus lemah ini juga apa saraf gitu. itu nggak masuk lah. Buang akhirnya matanya. Untung cuma sebelah. Jadi cuma Ya, sebelah. untung juga sih, cuma maksudnya lebih Ya. baik lah ya cuma sebelah. Dia emang kalau secara fisik kita lihat emang nggak ada bekas apa-apa ada. Bukan kecakar atau apa tuh? Nggak ada luka. Kalau nggak sampai ada kecakar sih mah udah goodbye kali dia anjingku gede banget. anjingku 70 kilo, dia cuma 4 kilo. Gak mungkin lah dia baik-baik aja. Gak ada lukanya sama sekali, gak ada. Tapi emang dia waktu dia jalan itu kan dia jalan kan, abis aku makanya aku bilang jangan maling itu tuh dia Biasa jalan aja, gitu. nggak ada Biasa aja nangis, jalan. nggak ada apa. Gitu dia tuh cuma di grup gitu loh, kayak di dominate gitu loh. Cuma dia jadi telentang Dia kan. melentang dia gitu dominate tapi kan melotot gitu kan. Nah kayaknya melotot itu mungkin ya emang udah dasarnya juga Matanya mungkin lemah juga. Kalau menurut dokter ya intinya saraf-sarafnya emang gak bagus. Itu memang isinya racun gitu. nggak dashboard, double default. Double defor kenapa gitu? Double default. Masalahnya Bukan cuma di dashboard sih, warna anjing dengan warna Dapple atau Merle. Merle tuh pasti kalau dikawinin Merle dan Merle, Dapple dan Dapple, pasti health issue-nya Habisnya biasanya di situ. Bisa di organ, bisa di intinya nggak bagus deh. Makanya jangan Bisa. ngawinin depel sama depel. Bisa lahir tanpa kuping, itu bisa lahir tanpa kuping, lahir tanpa mata. Ada teman lahir kita tanpa malah apa. yang bener-bener beli loh, beli dari pet shop lupa lah gitu supaya ya. dia rescue kali ya. Dia beli Dia nggak tahu Dia kan nggak biasa tahu. orang Oh. melihat warna kayak gini. bener-bener karena kan dibilangnya gitu. warnanya unik gitu. Iya. Kalau orang yang nggak tahu kan ini lucu ya warnanya gitu. Ternyata ini begini-begini banyak masalah kesehatan. Gitu loh. Jadi parents mungkin bisa lebih bijak ya untuk Iya betul. Cari tahu dulu memutuskan ya. untuk membeli dari breeder atau dari Pet shop, pet shop atau misalnya ada Pameran. pameran Cari tahu dulu deh. Cari Gitu tahu jangan dulu. karena tahu warnanya unik gitu loh. karena untuk mendapatkan warna unik ini ada hal yang mesti dikorbankan dari Kasian gitu kan. Kalau misalnya yang beli mau jagain. iya tiba-tiba nggak sanggup ya terus dibuang. Iya. Kayak dia ini kan tapi jadi sensitif kayak tadi. Dia tadi di mobil berantem dia berdua. Ini kan dua-duanya matanya Kekurangan. ya kekurangan gitu ya. Dia kalau ada yang kayak lewat doang gitu depan dia pasti dia asal caplok aja. Without knowing yang lewat itu segede apa. Ya puji Tuhan tadi yang lewat dia jadi cuma kecilin. Karena dia yang protek dirinya kan. Kalau segede-gede gaban yang lewat dia so tahu kan bahaya buat dia. Ini habis dari si Galina, Itu Diana. Diana kok Galina, terus Ije, Sekarang Galina. Sini Galina Ga. ini ya, kesayangannya Tante Lea ini nggak bisa Nih, Ga, ini dibuang. Maju dulu. Sini dong. Nih. Enak. Namanya cakep Polres Galina. Panggilannya siapa dek? Galenong, Ali di foto pendek jadi Enong. Enong. Oke. Nah, Kenapa Nong? aku tuh setiap anjing aku punya timbangan. Dia timbangannya Enong renong 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 renong. Ini itu timbangan. Gitu seperti tadi Jana Jana itu termasuk sebetulnya panggilan dan timbangan. Gitu. Macam-macam tuh punya timbangan sendiri.
jadi mereka udah tahu timbangannya. Kalau ini dia ini aku temuin Juli ya deh ya, tanggal 1 Juli 1 Juli 2022. Oh, oke. 1 Juli 2022. Oh salah, sorry bukan 1 3 Juli 2022 di tetangga rumah kosong. kita pulang dari TIF jam 1 pagi. Jam 1 pagi kita pulang. Kan lampu ya. Kok ada mata. Apa namanya jemput. Wah, anjing. Tadi kita pikir kucing liar kan. Aku turun ngeliat kan, papa selalu bilang dia coba lihat turun karena aku bawa anjingku yang tua kan warna hitam. Terus aku kayak apa udah paling anjing tetangga. Anjing lepas, Soalnya kita ada pikir. anjing tetangga kita tuh yang emang suka dilepasin sembarangan gitu loh. Jadi aku pikir ada anjing tetangga kali, udahlah biarin aja. Terus aku udah pengen buru-buru masuk gitu kan. Ya udahlah kita masuk. Besok paginya lah ada lagi muncul ini anak. Nongkrong di depan rumah itu. Berapa hari kita pantau kok muncul mulu nih anak. Ini mah bukan anjing Orang dilepas lepas gitu ya. ya. Dan dia ini galak banget. Jadi pas kita mau coba deketin ya otomatis ya kita pengen deketin kan karena ngeliat ada anjing itu siapa sih? Baru Kan kita- nggak tahu galak ya. ya baru mau deketin udah langsung nunjukin taring. Walah kita bilang kok kasihan ya? Kayaknya dia haus. Ini kasihan deh. Akhirnya aku bakal kasih mangkok. Kasih mangkok kita dapat kasihnya minum. Kita kasih gitu baru aku deketin ya udah tahu aja. Jadi dia di kolong mobil. Kita tuh ngasih tuh di ujung jauh jaraknya tuh ada. Ya aspal pinggiran aspal kayak trotoar kecil gitu lah. 4 meter lebih Iya, jaraknya jadi nggak berani. nggak berani lah kita deketin kan habis langsung ngegereng gitu kan. Nah sambil kita kasih terus kita pantau dari jauh-jauh kan dia itu duduk ya tidurnya itu 3 rumah dari rumahku. Kita lihat gitu kan aus banget gitu. Minumnya mau obat dia nggak ada minum kali udah mau kayak makan ya kenapa ya kita bilang biskuit aja deh biskuit Coba biskuit. kita kasih biskuit apa roti pas Biskuit dia nggak mau, dicobain roti nggak mau. Ternyata kasih dokter dulu enggak, roti dulu nggak mau, roti nggak mau, dikasih croissant baru mau. oh iya Apa? croissant karena kan kita nggak punya apa ada croissant nih kita kasih dimakan Nah, aku sampai bilang lu gaya juga ya, maksudnya makanya anjing kita langsung mikir dilantar kok ini gaya. anjing rumahan nih anjing rumahan